Assalamualaikum Sobat Film, terima kasih sudah nonton video ini. Semoga Sobat Film suka dengan video yang diupload dan subscribe channel Mimin ya. Oke, sekarang kita akan menceritakan dongeng yang berjudul Legend of Zoo. Film ini mengisahkan tentang perseteruan dua saudara seperguruan yang masing-masing menempuh jalan kebenaran dan jalan iblis. Bagaimanakah kisah kelanjutannya? Mari kita simak dongengnya. Let's check it out. Dikisahkan tempat terlarang milik perguruan Kunlun hanya boleh dimasuki oleh murid level 1. Cuek dengan hal itu, dua orang murid level 2 bernama Baize dan Lin Feng nekat melatih ilmu jiwanya dalam tempat terlarang yang kaya akan energi spiritual itu. Sadar ulahnya ketahuan, mereka pun pergi meninggalkan tempat itu dan lari ke dalam hutan untuk menghindari patroli. Saat sedang asyik mengobrol, tiba-tiba terdengar suara auman binatang dari dalam gua yang membuat mereka penasaran dan memeriksanya. Di dalam gua, mereka pun masing-masing menemukan pusaka langit, yaitu cermin cahaya yang dipegang oleh Baize dan segel kegelapan yang dipegang oleh Lin Feng. Pusaka itu pun tanpa diduga masuk ke dalam tubuh mereka dan melindunginya dari semburan kobra api jadi-jadian hingga berhasil melarikan diri. Tibalah Baize dan Lin Feng di altar perguruan, di mana sudah hadir sang ketua perguruan yang akan mengadilinya. Akhirnya, mereka berdua pun terkena cambukan dan juga hantaman tongkat, serta terancam dihilangkan tenaga spiritualnya karena melanggar aturan. Beruntung datanglah guru Changsong dari pengembaraan dan menaikkan status mereka menjadi murid level 1 sehingga lolos dari hukuman. Kedatangan guru Changsong ke perguruan kali ini rupanya untuk menghadiri turnamen kungfu perguruan demi memutuskan siapakah murid yang paling kuat dan layak turun gunung membasmi sekte iblis yang mulai merajalela di dunia. Setelah guru Changsong keluar ruangan, Lin Feng pun mencoba memasukkan aura tenaganya ke dalam segel kegelapan, dan secara tidak sengaja aura kegelapan dari segel sakti malah bersatu dengan tubuh Lin Feng. Di tempat lain, diperlihatkan ketua perguruan Kunlun memberikan kristal darah kepada Yan Bin sebelum turnamen agar tingkatan kesaktiannya melesat dalam sekejap ke tingkatan dewa. Turnamen akhirnya dimulai. Baize yang piawai dengan mudah menumbangkan murid lainnya dan menjadi pemenang grup 1. Sementara di grup lain, pertarungan antara Lin Feng dan Yan Bin terlihat imbang sampai akhirnya Yan Bin menggunakan efek kristal darahnya untuk naik ke tingkatan dewa dan menghajar Lin Feng tanpa ampun. Yu Yao, adik perguruan Lin Feng, meminta ampun pada Yan Bin dan menyanggupi jadi istri Yan Bin agar Lin Feng dibiarkan hidup. Sesaat kemudian, aura iblis segel kegelapan yang bersatu dengan tubuh Lin Feng bangkit dan membuat Lin Feng berbalik mengajar Yan Bin hingga muntah darah. Para tetua pun dibuat kaget melihat aura iblis dari Lin Feng tersebut. Selanjutnya, guru Chansong pun menghentikan Lin Feng yang mengamuk dengan ilmu kunlunnya. Baize yang hendak melindungi Lin Feng ikut menjadi tertuduh berlatih ilmu iblis bersama Lin Feng, hingga akhirnya tenaga spiritual kunlun mereka dimusnahkan dan dibuang ke dunia manusia biasa. Di dunia manusia, mereka berdua tanpa sengaja menyelamatkan seorang gadis bernama Yoyo yang dikejar-kejar pasukan misterius. Setelah keadaan aman, mereka pun bersama-sama menuju ke kota, hingga suatu ketika seseorang mencuri giok Lin Feng. Dan saat itu juga, Lin Feng mengejar sang pencuri hingga tiba di suatu rumah. Singkat cerita, pencuri tersebut ternyata adalah adik seorang gadis bernama Meng Er yang ayahnya sedang sakit keras oleh sebuah penyakit yang aneh. Oleh sebab itu, Meng Er dan sang adik berusaha keras untuk membeli obat sang ayah. Mendengar hal itu, Lin Feng pun mencoba menyembuhkan ayah Meng Er menggunakan ilmu satu-satunya yang tersisa di tubuhnya, yaitu ilmu iblis hingga sang ayah pun berangsur sembuh. Hari berganti, tumbuhlah cinta antara Lin Feng dan Meng Er hingga mereka pun menikah. Penduduk desa yang menderita penyakit aneh juga satu persatu disembuhkan Lin Feng dengan ilmu iblisnya hingga ia pun menjadi pahlawan kota. Di sisi lain, Baize yang ilmu kesaktiannya hilang pun berhasil dibangkitkan kembali oleh Lin Feng dengan ilmu iblisnya.
Suatu hari saat pulang berkebun, kakak ipar Lin Feng ditemukan tewas akibat ilmu tumbal darah aliran iblis. Dan dari situlah Lin Feng dan Baize melancarkan aksi balas dendam dengan menyerang Panglima aliran iblis yang sedang mengatur formasi tumbal darah. Serangan ilmu Kunlun Baize tidak mempan terhadap si Panglima, hingga mereka pun terdesak. Beruntung Lin Feng mengaktifkan ilmu iblisnya dan menghabisi Panglima Iblis dengan satu serangan. Tindakan mereka rupanya memancing kemarahan Yuku sang ketua iblis, yang kemudian menculik para gadis desa termasuk Meng Er untuk menjadi tumbal darah. Dengan berbagai upaya, akhirnya Lin Feng dan Baize menemukan markas aliran iblis dan menyerang Yuku sang ketua. Serangan demi serangan dilancarkan oleh Lin Feng dan Baize, namun tidak dapat membuat Yuku bergeming sedikit pun. Mereka berdua pun menjadi bulan-bulanan Yuku hingga hampir dihabisi. Beruntung datanglah Yuyu, yang ternyata adalah anak sang ketua iblis dan menangkis serangan ayahnya. Baize yang tidak dapat menerima kenyataan, secara tidak sadar mengaktifkan pusaka cermin cahaya hingga membuat aliran iblis terpental dan secara ajaib mengirim mereka keluar dari markas aliran iblis. Di perguruan Kunlun, tersiar kabar bahwa mereka berdua telah masuk aliran iblis. Lingsu sang ketua Kunlun lalu memerintahkan Yan Bin dan Yu Yao menghabisi Baize dan Lin Feng. Tibalah Yan Bin di kota dan ia pun membunuh setiap orang yang memiliki hawa iblis akibat pertolongan Lin Feng tempo dulu. Di tengah jalan menuju ke rumah, Lin Feng dan Baize bertemu dengan Yu Yao yang berpura-pura mengantarkan mereka ke rumah. Hingga sampailah mereka dan menemukan ayah dan adik Meng Er telah tewas dibunuh. Yu Yao yang berpura-pura kemudian memanggil Yan Bin serta kelompoknya untuk menghabisi Lin Feng dan Baize. Mereka berdua pun tak berdaya melawan Yan Bin dan selusin anak buah Kunlun yang menyerang bersamaan. Meng Er yang mencoba melindungi Lin Feng pun akhirnya tewas terkena aura tongkat Yan Bin yang menyerang Lin Feng. Tiba-tiba datanglah Yuku sang ketua iblis yang memporak-porandakan formasi murid Kunlun dan membuat Yan Bin dan kawan-kawan kabur. Terbakar dendam, akhirnya Lin Feng memutuskan untuk masuk ke aliran iblis dan berpisah dengan Baize yang tetap teguh di jalan kebenaran. Lin Feng yang telah masuk aliran iblis akhirnya dihadiahi oleh Yuku pedang pembasmi iblis yang didapatkannya dari rampasan perang. Dan tanpa diduga, Yuku pun menangkap guru Chang Song saat perang berlangsung. Lin Feng yang menganggap Chang Song juga terlibat dalam kematian Meng Er, kemudian mencekik Chang Song sampai pingsan. Di malam harinya, Lin Feng berlatih ilmu roh gaib yang mempunyai syarat harus membunuh hati nurani, membunuh guru sendiri, dan membunuh keluarga, hingga ia pun merencanakan sesuatu yang kejam pada Chang Song dan Baize. Keesokan harinya, Baize diundang Lin Feng dengan mengatakan bahwa Chang Song telah ia tawan. Setelah mereka bertiga bertemu, di luar dugaan, Yuyu juga didatangkan oleh Lin Feng dan ditahan olehnya. Kemudian, Baize disuruh memilih salah satu yang akan dibiarkan hidup oleh Lin Feng. Merasa gagal dalam mendidik muridnya, tanpa diduga, Chang Song lalu bunuh diri di depan Lin Feng. Lin Feng yang sudah tidak punya hati nurani, lalu berusaha membunuh Yuyu. Hingga akhirnya, datanglah Yuku dengan amarahnya. Tidak butuh waktu lama, Yuku pun tewas di tangan Lin Feng dengan sekali serangan. Dan Lin Feng pun menjadi ketua aliran iblis menggantikan Yuku. Baize yang berhasil kabur kemudian berhadapan dengan Panglima Iblis yang mengatakan Yuku telah mati dan Lin Feng sekarang berkuasa. Baize pun kemudian mengeluarkan cermin cahayanya dan bertarung melawan Panglima Iblis dan kawanannya, hingga mereka pun musnah tak bersisa oleh Baize. Baize kemudian berlatih untuk menguasai cermin cahaya
untuk mengalahkan Lin Feng dan mencegahnya berbuat kejahatan. Di markas aliran iblis, Lin Feng telah berhasil melatih ilmu roh gaib dan hari itu juga bergerak ke Kunlun. Dalam markas Kunlun, Lin Feng berjalan masuk dengan anggun. Yan Bin yang sombong mencoba menyerang Lin Feng, namun dengan enteng dipentalkan oleh Lin Feng hingga terluka parah. Terbakar amarah, Ling Su kemudian melancarkan serangan, lalu pecahlah pertempuran mereka berdua. Ling Su tua yang sekarang bukanlah tandingan Lin Feng dalam hal kekuatan spiritual maupun kungfu. Sadar akan hal ini, Ling Su tua pun mencoba mengeluarkan jurus pamungkasnya. Namun, pedang pembasmi iblis duluan menghabisinya dari belakang hingga tewas. Yan Bin yang melihat gurunya tewas, kemudian mencoba menjilat Lin Feng agar selamat. Dia rela melakukan apapun asal tetap hidup. Lin Feng kemudian mengujinya agar membunuh istrinya sendiri, dan Yan Bin pun membunuh Yu Yao tanpa pikir panjang. Setelah Yu Yao mati, Lin Feng pun puas mempermainkan Yan Bin, dan ia pun mencekik Yan Bin hingga tewas. Belum sempat melancarkan rencananya menghancurkan seluruh Kunlun, datanglah Baize mencegah Lin Feng. Mereka pun bertarung sengit di daerah terlarang, tempat mereka berlatih dulu. Jurus demi jurus dilancarkan oleh Baize, namun tidak membuat Lin Feng bergeming. Hingga tibalah momen di mana Baize hampir mati oleh serangan Lin Feng, namun dihalangi oleh Yu Yu yang perlahan tewas oleh serangan Lin Feng. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, Lin Feng pun bergerak bagai kilat dan menusuk jantung Baize. Terlintas dalam benak Baize momen-momen bahagia bersama dengan Lin Feng dahulu, yang kemudian membangkitkan kekuatan cermin cahaya di dalam diri Baize dan mementalkan serangan Lin Feng. Lin Feng yang gelap mata tetap mencoba menyerang dengan ilmu roh gaib, namun tidak berarti apa-apa terhadap Baize. Sadar sudah bukan tandingan Baize, Lin Feng pun akhirnya disegel oleh Baize di puncak terlarang Kunlun. Di akhir cerita, Baize pun menjadi penjaga tempat disegelnya Lin Feng hingga akhir hayatnya. Dan film pun tamat. So, bagaimana tanggapan Sobat Film tentang dongeng barusan? Semoga bisa menghibur hati dan jiwa Sobat Film ya. Jangan lupa like dan subscribe untuk membantu channel Rangkum Film tetap berkembang, oke? Dan akhir kata dari Mimin, wassalam.